tapi ada yang sedikit lebih dikuatkan. Mana yang lebih dikuatkan? Ketika dalam keadaan normal. Khauf. Ini antara khauf dan raja. Antara kita takut dan kita berharap. Ini kan berlawanan ini. Yang satunya takut, yang satunya berharap. Tapi ini digabungkan di dalam hati seorang yang beriman. Harus dua-duanya ada. Tidak boleh kita takut aja, akhirnya kita tidak punya harapan lagi kepada Allah. Berlebih-lebihan. Atau kita berharap saja kepada Allah, kita nggak punya takut sedikit pun lagi. Makanya digabungkan dalam hati orang yang beriman ada khauf dan raja. Dalam keadaan normal, kita masih muda, kita masih sehat-sehat, kita masih enak hidupnya, masih dalam keadaan nyaman. Maka yang kita kuatkan kata para ulama, khaufnya. Kita sedikit kuatkan khaufnya, walaupun tidak boleh terlalu berlebihan sehingga menghilangkan rasa berharap. Tapi dalam keadaan kita sakit, sudah tua, atau kita sudah merasakan ada tanda-tanda ajal kita, ini kita harus kuatkan rasa berharap. Berharap kepada Allah SWT, karena jangan sampai kita mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan kita berprasangka baik kepada Allah SWT. Qala Ibnul Qayyim fil ayatil ula fussira hadha adh-dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Tafsir dari ayat ini, mereka mengatakan atau mereka berprasangka, yaitu orang-orang munafik berprasangka Allah tidak akan menolong Rasulnya. Adapun orang beriman, yakin mereka. Bayangkan di perang Badar 300 orang. 310 ya, 300 berapa? Melawan 1000 orang. Gimana itu? Di antara perang Daud dan Jalut, Talut dan Jalut, berapa banyak? Sangat banyak pasukan mereka. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Bayangkan Nabi Musa, cuman Bani Israel tidak pakai senjata, petani dan pekerja, tukang segala macam. Pekerja biasa, orang biasa kayak orang kita. Belakangnya tentara semua. Mengejar. Qala ashabu Musa, yang bersama Musa mengatakan, innala mudrakun, kita pasti akan didapatkan oleh mereka, atau kita akan mudrakun. Ditangkap ya, disusul oleh mereka. Innala mudrakun, kata mereka. Kita pasti akan disusul ini. Orang pakai kuda, pakai onta, pakai kendaraan lengkap, pakai senjata lengkap. Ini orang petani, pedagang, budak-budak yang dibawa oleh Nabi Musa. Kata mereka, innala mudrakun, kita udah selesai ini. Kita pasti akan disusul oleh mereka, ditangkap oleh mereka. Kata Nabi Musa apa? Inna ma'iya rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku bersama Tuhanku. Dia pasti memberikan aku petunjuk. Subhanallah. Keyakinan para rasul, keyakinan para nabi. Harus kuat kita. Jangan lemah. Lihat orang diketawain aja, wah pakai jenggot kayak kambing. Oh, udah besoknya ya susah kalau kita manhaj salaf ini, susah kayaknya. Susah hidup gitu. Cuman itu aja udah keok. Ya. Jangan kita bermental kerubuk. Kita harus yakin dengan pertolongan Allah. Jangan seperti orang-orang jahiliyah dan orang-orang munafik. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak akan menolong rasul-rasulnya. Padahal Allah mengatakan inna lanansuru rusulana
Walladzina amanu fil hayati dunia. Kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan kami pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana. Walladzina amanu fil hayati dunia, di dunia bahkan wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti pada hari kiamat. Dua-duanya pasti ditolong oleh Allah. Sudah beramal soleh, sudah. Jangan takut. Mau dibilang kayak kambing, kayak mau dibilang kebanjiran, kayak mau dibilang tukang jelek-jelekin orang, kayak mau apa, kayak segala macam. Yang penting kita lurus, kerjakan perintah Allah sudah. Teroris lah, apalah segala macam dibilang orang, udah tutup telinga. Kita lakukan perintah Allah sudah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Selama kita melaksanakan perintah Allah, pasti Allah akan tolong kita. Walaupun kita sendiri. Walaupun kita sedikit. Walaupun banyak yang mengganggu kita. Pasti kita akan ditolong oleh Allah SWT. Pasti sudah. Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana. Kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman sama. Wow itu artinya ataf. Dalam bahasa Arab, siapa yang belajar bahasa Arab di sini, itu artinya sama, hukum yang pertama, hukum yang kedua sama. Kalau Allah pasti menolong rasul-rasulnya, kalau Allah pasti menolong rasul-rasulnya, walladzina amanu apa? Allah juga pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Udah pasti kita ditolong Allah. Yang penting kerjakan perintah Allah. Nabi Musa disuruh Allah ke gunung Turi Saina, pergi. Nabi Musa disuruh Allah pergi ke Mesir, pergi. Nabi Musa dia disuruh Allah melintasi Laut Merah, pergi dia. Membawa Bani Israel, pergi dia. Nabi Musa disuruh masuk ke Baitul Maqdis, pergi dia. Tapi lihat orang-orang yang munafik dan orang yang tidak beriman dari kaum Nabi Musa, sedikit-sedikit gugur, lama-kelamaan gugur, tapi Nabi Musa sampai dia. Dalam keridhaan Allah SWT. Kita lakukan apa yang diperintahkan Allah, nanti Allah SWT yang akan tolong kita. Jangan kita mental kerupuk, jangan takut, sedikit-sedikit takut. Oh ada orang tuh lihat-liatin kita ngaji, biarin aja orang dilihat. Mau dimakan kita. Oh ada intel tuh, ya emang intel kenapa? Biarin aja, biar sama-sama dapat petunjuk gitu. Ketakutan luar biasa. Padahal kita hanya melaksanakan perintah Allah. Padahal kita harus berprasangka baik kepada Allah SWT. Nabi SAW, ini lihat nih bagaimana keyakinan, kuatnya keyakinan Nabi SAW. Nabi SAW pulang perang nih. Pulang perang, capek, tidur. Ada ketemu pohon besar. Sahabat di pohon yang lain. Cari-cari pohon masing-masing. Nabi SAW dikasih pohon satu buat istirahat di bawah pohon. Nabi SAW tidur. Bangun-bangun, di depan matanya sudah pedang. Pas bangun, pedang di depan matanya. Kata orang tersebut, siapa yang bisa menolong kamu pada hari ini dari saya? Siapa yang bisa menolong kamu pada hari ini? Siapa sekarang yang bisa menolong kamu dari saya? Kata Nabi SAW, Allah. Bayangkan, subhanallah. Allah kata Nabi SAW. Tegas Nabi SAW mengatakan, Allah. Menggigil langsung orang. Menggigil, tidak mampu lagi dia pegang pedangnya, jatuh pedang. Nabi SAW ambil pedangnya, dihunus lagi. Nah, kalau sekarang siapa yang bisa nolong kamu? Kata Nabi SAW. Begitu orang yakin itu. Yakin. Punya keyakinan kuat terhadap pertolongan Allah SWT. Mati ditolong Allah, hidup ditolong Allah. Prasangka baik kepada Allah SWT, keyakinan, thiqah billahi azza wa jalla. Keyakinan yang sangat kuat terhadap Allah SWT, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fusira bi anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmati wa anna amra sayatmahil, dan keadaan tersebut akan berbalik atau rusak. Wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmati,
dan mereka menyangka bahwasanya apa yang terjadi kepada mereka bukan dari hikmah dan qadar Allah SWT. Fafusira bi inkaril hikmah, dan mereka mengingkari hikmah Allah, wa inkaril qadar, mereka mengingkari takdir Allah, wa inkari an yatimma amru rasulihi, dan mereka mengingkari akan terjadi keberhasilan Nabi SAW melaksanakan risalahnya, wa an yudhhirahullahu ala dini kulli, dan mereka ragu Allah akan memenangkan Islam ini dari agama-agama semuanya. Ini sudah mulai terjadi ketakutan-ketakutan, atau orang-orang sudah merasa Islam ini akan kalah, Islam ini tidak akan. Pasti Allah tolong Islam ini, pasti. Kalaulah satu agama saja diserang sebagaimana agama Islam diserang, pasti sudah hancur agama itu. Tapi lihat, 1444 tahun sampai sekarang agama Islam ini diserang orang. Tetap ini enggak Islam, tetap jaya enggak Islam? Jaya. Betapa banyak orang yang dibantai. Ini di Palestina berapa sekarang? 3 ribuan ya, 30 ribuan ya. Antum tahu berapa di Baghdad dibantai kaum muslimin? 1 juta per hari. Tidak pakai pistol, tidak pakai bom, tidak pakai rudal, tidak. Pakai tangan. Bayangkan betapa banyaknya itu kaum Tatar itu. 1 juta per hari dibantai. Kayak tempat pemotongan hewan. Potong kepala. Begitu mereka ingin menghabisi orang Islam itu. Bagaikan lautan darah Baghdad itu ketika datang kaum Tatar itu. Tapi tetap jaya Islam sampai sekarang. Bagaimana mereka mau menghancurkan Islam itu, menyerang Islam, tidak pernah Islam ini hancur sampai hari ini. Bahkan orang-orang kafir sendiri menyatakan bahwasanya Islam ini adalah agama masa depan yang pasti akan kuat, jaya. Nggak bisa dihancurkan, karena mereka sudah coba, nggak bisa hancur. Wa inkaru an itu wa hadza dhannu su', ini adalah prasangka jelek, alladzi dhannal munafiquna wal musyrikun, yang diprasangkakan oleh orang-orang munafik dan orang musyrik fi suratil Fatih. Wa inna ma kana hadza dhannu su' wa li'annahu dhanna ghaira ma yaliqu subhanahu wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa adadihi. Faman dhanna annahu yudilul batila 'ala al-haqqi idalatan mustaqirratan yatmahil ma'aha al-haqq aw ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadarihi li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alaiha alhamdu bal za'ama anna dhalika li masyiatin mujarradatin fadzalika dhanna alladhina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Bagi siapa yang menyangka bahwasanya yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi atau kesulitan yang terjadi bagi kaum muslimin adalah sesuatu yang akan menghancurkan Islam, dan mereka mengingkari bahwasanya itu adalah takdir dan ketentuan qada dan qadar Allah, dan mereka mengingkari apa yang terjadi adalah merupakan hikmah, ada kebaikan besar di baliknya, di belakangnya, yang berhak untuk mendapatkan pujian, yang berhak Allah SWT mendapatkan pujian dari bala-bala tersebut. Jadi sudah dapat bala, tetap Allah berhak mendapat pujian. Dan bahkan mereka menyangka bahwasanya itu adalah kehendak Allah untuk menghancurkan Islam. Itu adalah merupakan semuanya prasangka orang-orang kafir, dan sungguh celaka orang-orang kafir dari api neraka. Baik, mungkin kita lanjutkan habis azan dulu.